يا من تحب محمدا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kata Yahudi, mungkin yang terlintas adalah keburukan yang melekat pada bangsanya. Bagaimana tidak? Al-Quran pun menyebutkan akan hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menegaskan jika kaum Yahudi kelak akan dimusnahkan. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Pada zaman dahulu, bangsa Yahudi lebih dikenal dengan sebutan Bani Israel. Bahkan Al-Quran pun banyak menyebutkan Bani Israel dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 4, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran surat Al-Isra ayat 4. Bahkan jika kita melihat ke belakang, tepatnya pada masa Nabi yang diutus Allah untuk menegakkan ajarannya, bangsa Yahudi juga kerap melakukan tindakan-tindakan yang selalu bertentangan dengan para nabi. Mereka selalu menghalangi ajakan tauhid yang diajarkan para nabi. Bahkan di antara para utusan Allah tersebut ada yang mengalami tindak kekerasan, penyiksaan, percobaan pembunuhan, hingga ada beberapa riwayat yang menceritakan adanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka bunuh. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh." Quran surat Al-Maidah ayat 70. Jika kita melihat saat ini, kita melihat kaum Yahudi sedang menguasai dunia. Berbagai aspek dan bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan, di mana mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman mereka terhadap berbagai bidang tersebut ke berbagai belahan dunia. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran surat Al-Isra ayat 6. Melihat ayat tersebut, kita bisa melihat contoh nyatanya, yaitu negara Amerika, di mana sebagian besar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tidak hanya itu, saat ini rata-rata teknologi-teknologi canggih di dunia diciptakan oleh orang Yahudi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kalau bangsa Yahudi akan ada masanya akan dimusnahkan. Kaum muslimin akan kembali menguasai Masjidil Aqsa, insya Allah sebagaimana kaum salafus sholih menguasainya pertama kali. Sebab kehancuran kedua yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, "Dan apabila datang saat hukuman bagi yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada pertama kali." Quran surat Al-Isra ayat 7. Dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan meluluh lantahkan kaum Yahudi. Hamba-hamba Allah kelak akan meruntuhkan apa saja yang dibangun dan dikuasai oleh bangsa Yahudi. Mereka akan menggoyang benteng Yahudi dan meluluh lantahkan serta meratakannya dengan tanah. Kita sedang menanti peristiwa itu sebagai kebenaran janji Allah dan kebenaran berita-berita Rasulullah SAW. Pada hari itu, kaum muslimin akan bergembira dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Di dalam kehidupan, air merupakan salah satu elemen terpenting di alam bumi dan semesta ini. Bukan hanya tumbuhan, hewan, hingga manusia bergantung hidup dengan air. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?
Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Banyak di antara kita yang pernah mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam pasti tidak luput dari ingatan tentang keajaiban di mana Nabi Musa alaihissalam berhasil menciptakan 12 mata air sekaligus. Dikisahkan bahwa setelah terlepas dari kerajaan Fir'aun dan pengikutnya yang tertelan Lautan Merah, Nabi Musa alaihissalam bersama pengikut setianya melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di Gunung Sinai yang cukup teduh dan nyaman untuk beristirahat. Di gurun itu banyak pepohonan yang tumbuh tinggi dan rindang sehingga dapat berlindung dari sengatan matahari yang cukup terik. Selain itu, buah-buahan tumbuh dengan subur, dilengkapi mata air yang mengalir di tengah-tengahnya. Para kafilah yang sedang berada dalam perjalanan jauh sering beristirahat di sana untuk melepaskan lelah, rasa lapar, dan dahaga. Ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam tiba di sana, ternyata sumber mata air itu sudah kering. Adanya rasa haus karena telah menempuh perjalanan panjang terasa mencekik leher. Belum lagi sinar matahari yang begitu terik membuat mereka tak kuasa melanjutkan perjalanan. Tak kuat lagi menahan rasa dahaga, tubuh mereka begitu lelah dan merasa tak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan. Pengikut Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya kami teramat haus dan lapar. Kami tak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini." Nabi Musa alaihissalam begitu iba melihat kondisi pengikutnya yang letih karena kehausan dan kelaparan. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk di mana mendapatkan air dan makanan agar bisa mengembalikan kondisi pengikutnya menjadi sehat dan bugar kembali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menengadahkan tangannya ke atas lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar doanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memacarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam menatap tongkatnya dengan perasaan bahagia. Tanpa ada keraguan sedikit pun, dipukullah sebuah batu besar dengan tongkat yang dipegangnya. Dan subhanallah, sungguh suatu mukjizat yang sangat mencengangkan bagi Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Mereka melihat batu besar yang baru saja dipukul memancarkan 12 mata air yang mengalir jernih dan sejuk. Mereka segera berebut meminum air tersebut. Rasa dingin dan segar segera mengalir ke dalam tubuh mereka. Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki maksud lain di balik pancaran 12 mata air tersebut. Selain untuk menghilangkan dahaga para pengikut Nabi Musa alaihissalam, namun kaum Bani Israel di kemudian hari terpecah menjadi 12 kelompok sehingga air itu mengalir terus pada masing-masing kelompok dari Bani Israel seperti yang dikemukakan dalam Al-Quran. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing, dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Kami tidak menganiaya mereka, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Quran Surat Al-A'raf ayat 160. Lagi-lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan di era modern ini. Sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook Arab bernama Kanat Salam menjadi bukti bagaimana keajaiban Al-Quran. Dalam video tersebut terlihat ada seorang pria membacakan ayat suci Al-Quran di kawasan pegunungan. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya? Selang berapa lama, tebing gunung tersebut mengalirkan air yang cukup deras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Şomulvan. Kimin? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menurut informasi yang dikutip dari Tribun, diceritakan bahwa penduduk berlokasi di Cina sedang mengalami kesusahan di mana sumber air dari pegunungan tidak lagi mengalir cukup lama.
Menyadari bahwa air adalah makhluk dan tunduk pada Allah sebagai Robnya, sejumlah penduduk desa mengajak seorang ustadz ke pegunungan tersebut untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan berdoa kepada Allah agar air itu mengalir kembali. Dalam video berdurasi sekitar 5 menit tersebut, tampak sang ustadz membacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Al-Ikhlas. Setelah itu, ia berdoa memohon kepada Allah agar menolong penduduk desa dari kekeringan. Dan subhanallah, beberapa menit setelahnya, air terlihat mengalir cukup deras dari atas tebing gunung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.